Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kota Bandar Lampung akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Edi Susanto dari SMKN 2 Bandar Lampung. Saya Yeni Satriana dari SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Saya Heri dari SDN 2 Sawah Lama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Yeni. Apa kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana nih kabarnya Bu Yeni juga? Alhamdulillah baik juga Pak Heri. Gimana ini Pak Heri? Sebelum kita melakukan coaching ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Heri. Baik Bu Yeni. Pertama-tama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik. Iya. Rubrik penilaian kita hari ini, kemudian bagaimana saya mengamati coach dan coaching, Iya. kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta Iya. atau belum, Iya. kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, selanjutnya bagaimana coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jangan lupa harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak. Iya, baik Bu Contohnya Yeni. kemitraan, proses kreatif, Iya. dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu Yeni. Pertanyaan pertama, apa kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Yeni, di sini ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama adalah present. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh begitu. Iya. Pertanyaan kedua, Iya. yaitu kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada coaching kali ini? Oh ya, kompetensi yang lebih spesifik adalah yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Ya Bu Yeni, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian pertanyaan terakhir nih Pak Eri. Iya, Bu Yeni. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Iya, saya menginginkan coach akan menemukan solusinya, solusi dari permasalahan itu. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Yeni. Oh begitu, Iya. bagus sekali Bapak. Baiklah. Dan kalau begitu, Iya. nanti sampai di sini dulu untuk pra observasinya. Silakan Bapak nanti melakukan coaching dengan coaching. Baik, terima kasih Bu Yeni. Sama-sama Pak Heri. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Iya, baik ya. Gimana Pak Heri hari Iya, ini? kabar saya juga alhamdulillah sehat, luar biasa. Oh iya Pak Edi, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan nih ke saya. Apa sih yang mau diceritakan kepada saya? Iya Pak Heri, jadi sebetulnya saya sudah lama pengen ngobrol. Iya. Terus kebetulan ini ada kesempatan ya Pak Heri ya. Iya. Jadi sebetulnya ada yang ingin saya sampaikan kepada Pak Heri sebetulnya. Oh gitu. Iya, Tapi sepertinya tidak punya waktu yang lama ya Pak ya. Mungkin Baik, Pak. cukup 15 sampai 20 menit kita bicara di sini saja. Baik, Untuk Pak kita Heri. ngobrol-ngobrol saja, ngobrol santai. Iya. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Pak Edi? Ya, jadi gini Pak Heri, terkait sebetulnya saya tuh punya keluh kesah ya terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok seperti itu saja cara mengajarnya ya. Tidak ada perubahan. Jadi dari penyampaian materi, kemudian dari cara pembelajarannya itu masih ceramah lagi. Jadi masih sangat konvensional seperti itu Pak Heri. Jadi kita tahu kan sekarang ini kan teknologi sudah canggih ya.
pembelajaran juga semakin pesat, kemudian zaman juga semakin maju, tapi guru-guru masih pola-pola lama, masih ceramah lagi, Masih ceramah lagi. Jadi ceramah gitu ya. masih sangat konvensional gitu loh Pak Heri. Seperti itu Pak. Oke, baik. Kalau saya garis besar, ya, permasalahannya adalah pembelajaran dari rekan-rekan Bapak sendiri ya, yang masih kurang bervariatif, begitu ya Pak Edi ya? Iya Pak Heri. Jadi saya lihat tuh teman-teman itu kurang variatif ya, medianya, model pembelajarannya, kemudian masih model-model yang lama gitu, cara-cara yang dalam proses pembelajarannya gitu. Oh, masih menggunakan model-model lama. Iya. Oh, baik. Baik, kira-kira dari percakapan ini hari ini apa sih yang ingin Pak Edi dapatkan? Iya, jadi hari ini bisa ketemu Pak Heri. Sebenarnya percakapan ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan ya Pak ya, perubahan di sekolah saya. Baik. Khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran seperti itu Pak Heri. Berarti di sini Pak Edi mengharapkan ada perubahan, ya Ya. Pak? Jadi perubahan apa yang Bapak harapkan? Ya, jadi begini Pak Heri, saya ingin adanya perubahan yang misalnya dalam penyampaian metodenya, kemudian model atau media yang digunakan oleh teman-teman sejawat dalam mengajar itu lebih variatif gitu ya, lebih variatif. Iya. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi ya, sekarang ini kan sudah banyak digunakan, baik itu Quizizz, kemudian sudah marak juga digunakan paling seperti Canva, kemudian ya paling rendahnya PowerPoint lah seperti itu. PPT ya Pak Edi ya? PPT gitu Pak Edi. Iya, baik Pak Edi. Kalau saya simpulkan dari apa yang Pak Edi katakan, di sini Pak Edi mengharapkan rekan-rekan guru kita ini mempunyai beberapa variasi pembelajaran Pak ya. Betul. Beberapa variasi pembelajaran, model dan media-media yang lainnya. Betul, yang Pak lebih Edi. modern ya Pak ya, tidak konservatif atau yang monoton begitu gitu aja Pak ya. Masih konvensional. Masih konvensional. Baik, yang sudah yang dikatakan Pak Edi. Kira-kira kalau kita menggunakan level, level yang tertingginya adalah level 10. Iya, Kira-kira di sekolahan Pak Edi ini sekarang berada di level berapa ya Pak ya? Iya, saya melihat dengan sistem pembelajaran kawan-kawan di sekolah ya, saya memandang masih kisaran di level 5 lah ini Pak Heri. Kawan-kawan itu. Jadi guru-guru, apalagi guru-guru senior ya, senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya masih agak sulit. Jadi saya melihatnya saat ini berada di level 5 seperti itu Pak Heri. Baik, jadi saat ini ada di posisi level 5. Level 5. Oh, jadi kondisi yang sekarang ini Pak ya? Iya. Oke, kira-kira di level berapa sih Pak Edi ingin meningkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran? Iya. Ya Pak ya, pembelajaran yang bervariatif di sekolahan itu Pak. Iya. Saya berharapnya sebetulnya ada peningkatan level ya. Paling tidak itu bisa sampai ke level 7 gitu saya berharapnya. Jadi untuk mencapai level yang lebih tinggi di mana sampai ke 7 ini kan memang agak sulit ya Pak ya. Jadi agak sulit ya Pak Edi ya. Guru-guru kebanyakan masih masih konvensional, apalagi ditambah dengan guru-guru senior itu masih sulit ya, dengan masih untuk maju gitu ya, diajak maju itu sulit gitu. Jadi mungkin dari level 5 ini tadi sampai ke level 7 tuh mungkin ya masih mungkin lah dilakukan perubahan gitu, karena tidak terlalu jauh ya dari 5 ke 7 gitu Pak. Oh ya, yang sudah kita ketahui Pak, untuk guru-guru senior kan pada zamannya, pada saat mereka muda mungkin belum ada namanya IT Pak ya. Hanya belajar, mengajar, belajar, mengajar. Jadi di sini saya sudah menangkap ya Pak ya. Oke, nanti Pak Edi akan merencanakan monitoring, mentoring atau melakukan pendampingan Pak kepada rekan-rekan. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Pak strategi yang mungkin pernah Pak Edi lakukan yang diterapkan di sekolah untuk teman-teman juga biar nyaman gitu Pak dengan penyampaian dari Pak Edi? Iya. Jadi gini,
memang tadi ya dari level 5 ke 7 itu memang tidak gampang ya, tapi masih mungkin gitu ya. Iya. Jadi selain mentoring, kemudian pendampingan Benar. gitu ya. Saya juga nanti konsultasikan ini ke bidang kurikulum ya, bidang kurikulum Iya. dengan kepala sekolah gitu ya, Benar. dengan dibentuk semacam kegiatan misalnya seperti pelatihan atau workshop gitu Pak, sehingga tujuan peningkatan kompetensi itu nanti bisa tercapai seperti itu Pak Edi. Baik Pak Edi. Ya. Oke, saya paham. Berarti Pak Edi ini sudah merencanakan mentoring, Iya. pendampingan, Betul. dan atau melakukan pelatihan workshop ya Pak ya. Iya. Dari ketiganya ini ya Pak Edi, Iya. lebih bisa cepat merealisasikan itu yang mana Pak? Ya, jadi saya lihat yang rasional ya sepertinya Iya. itu adalah Yang langsung mentoring ya, Pak, Pak ya. Ya, ya. Jadi saya nanti coba yang mentoring dulu. Karena kalau untuk pelatihan yang atau workshop itu kan perlu waktu ya, perlu persiapan, Benar. perlu tempat dan lain-lain. Jadi mungkin yang terdekat yang bisa saya lakukan adalah mentoring terlebih dahulu ke teman sejawat. Seperti itu Pak Eri. Oke, mentoring itu ya Pak Iya. ya. Jadi kegiatan mentoring ini kan kita membutuhkan support ya Pak ya, membutuhkan support atau membutuhkan bantuan siapa lagi nih Pak? Ya, jadi untuk kegiatan ini nanti saya mungkin minta bantuan rekan guru ya, teman sejawat, tentu juga dari sekolah yang memang ahli di bidang IT. Jadi tentu ada guru-guru kita yang memang sudah ahli di bidang IT, yang nanti bisa menggunakan metode-metode yang lebih variatif, kemudian lebih kekinian lah ya gitu, sehingga dengan harapan nantinya tentu saya akan minta bantuan ke mereka-mereka yang memang sudah ahli di bidangnya, begitu Pak Eri. Baik, intinya di sini kita akan berkolaborasi Iya. dengan kawan-kawan yang lain. Iya. Oke, ngomong-ngomong, kapan nih akan direalisasikan mentoringnya Pak? Ya, insya Allah saya minggu depan segera saya laksanakan, karena menurut saya ini penting ya, jadi sehingga tentu saya akan koordinasi dulu dan kolaborasi dengan rekan yang memang tadi sudah punya keahlian ya. Nanti coba saya dekati dulu, saya ajak ngobrol dulu, kemudian insya Allah minggu depan bisa sudah dilaksanakan kegiatan mentoringnya. Seperti itu Pak Edi. Iya, bagus sekali itu Pak Edi. Minggu kasih, depan ya setelah semesteran ya Pak ya? Iya. Iya, setelah Jadi semesteran. bisa dilaksanakan Iya, secepatnya. bisa dilaksanakan secepatnya, itu bagus sekali ya Pak Edi. Pak Edi, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Pak Edi dapatkan? Iya, jadi saya percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran secara utuh ya bagaimana cara saya nanti untuk melakukan terjadinya perubahan di sekolah saya. Jadi terutama dengan kegiatan tadi adalah kegiatan mentoring ya. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah ya, sehingga yang memang mempunyai keahlian di bidang IT, sehingga nanti ada pemanfaatan media pembelajaran seperti itu Pak Heri. Bagus, good idea Iya. Pak Edi. Sudah ada gambaran ya, sudah ada gambaran bagaimana akan menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif daripada yang sebelum-sebelumnya Pak ya. Iya. Saya tunggu nih nanti kabar selanjutnya ya Pak Edi. Iya, Pak Edi. Setelah melakukan mentoring, Iya. saya sudah nggak sabar nih untuk mendengar cerita-cerita dari Pak Edi. Siap. Gitu. Oke. Oke, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana kita ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Iya. Ya, untuk mentoring kita berkolaborasi dengan rekan guru. Iya, Ya, Pak Edi. bisa, dan semoga itu bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Heri support. Iya. Oke, terima Oke. kasih. Kita lanjut kembali. Iya. Makasih Pak Heri Iya, atas sama-sama. percakapan kita hari ini. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Yeni. Pak, tadi saya lihat Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Edi. Iya, benar, Ibu. Sebelum penutupan ya Pak, Iya. saya akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan pasca observasi. Iya. Yang pertama, Aha. apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya.
Tadi saya sudah melakukan wawancara dengan Pak Edi. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan beberapa alur tirta, Baik. menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Begitu Bu Yeni. Oh, begitu Iya. Pak Heri. Menurut saya Iya. sebagai observer dalam proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Benar. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Edi Iya. sehingga Pak Edi bisa menemukan solusi Benar. dan permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah saya lihat sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Iya, benar. Pertanyaan terakhir nih Pak Eri. Iya, baik. Sebelum kita tutup kompetensi, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan tadi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Yeni. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta itu tersendiri sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Heri, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Baik, Bu Semoga Yeni. bermanfaat bagi kita semua. Saya Oke. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yeni. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bu Yeni? Alhamdulillah Sehat ya? sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Baik Bu Yeni, pada kesempatan ini kan Bu Yeni nanti akan melakukan coaching ya. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Yang pertama-tama yang akan kita diskusikan tentang rubrik penilaian. Nah, rubrik penilaian kita hari ini, pada coaching kita kali ini, Ibu sebagai coach dan nanti ada coachee yang nantinya akan saya amati. Dan tentunya juga saya akan nilai. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah nanti Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, dalam hal ini kan coachnya adalah Bu Yeni. Ya. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum Ibu nanti memulai coaching, ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak Edi, dalam proses coaching kali ini saya akan mengembangkan pertama yaitu present. Present. Oke. Mendengarkan aktif Iya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya coba kembangkan yaitu mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Coachee. Baik. Iya. Ya Ibu, kemudian yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Yeni dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini saya ingin coachee saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau bisa juga coachee saya menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam mengatasi masalahnya tersebut Pak. Baik Bu Yeni. Oke, demikian dulu ya Bu pra observasi kita kali ini. Selanjutnya silakan nanti Ibu Yeni melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Bu Yeni. Atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Yeni. Apa kabarnya Pak Heri? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Yeni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Heri. Baik, bahagia. Bahagia. Iya. Kuncinya bahagia dan sehat selalu ya Bu Yeni Iya ya. betul sekali Pak Heri. Oke. Oh iya Pak, saya kemarin kan kita sudah berperjanjian nih Iya. Bahwa Pak Heri ingin berbicara dengan saya. Iya. Apa yang ingin disampaikan Pak? Iya Boleh nih. diceritakan? Betul Bu. Beberapa hari yang lalu saya punya kepikiran nih, kayaknya ingin menemui Bu Yeni sharing-sharing begitu Bu. Ada loh yang saya ingin sampaikan kepada Bu Yeni. Baik Pak, bisa. Tapi sepertinya kita tidak bisa banyak waktu untuk bisa mengobrol ya Pak ya. Iya. Mungkin paling lama 20 menitan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrolnya. Siap. Jadi apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Begini loh Bu, terkait rekan-rekan guru di sekolah kita ini, kan kalau saya perhatikan dari tahun ke tahun, dari beberapa tahun yang saat ini yang sedang berjalan, ini kok kayaknya tidak ada perubahan loh Bu Yeni. Oh begitu. Iya, penyampaian materinya ya begitu-begitu saja. Metode masih metode ceramah, hanya memberikan tugas, lalu duduk, lalu menilai. Kayaknya tidak ada metode-metode yang baru. Itu menurut saya itu masih sifatnya konservatif ya, Bu ya. Konvensional ya Pak ya. Masih konvensional. Betul. Apalagi kan kita ketahui ya Bu ya, zaman ini kan makin kesini makin berkembang. Jadi Betul. zaman teknologi pun makin berkembang pula Bu. Betul Sehingga sekali. saya narik kesimpulan pembelajaran ini jadi kurang bervariatif Bu. Betul sekali ya. Kalau saya garis bawahi berarti dari yang Pak Heri utarakan tadi, permasalahannya itu bahwa banyak rekan-rekan dari Pak Heri di sekolah yang saat pembelajaran itu kurang bervariatif. Begitu ya Pak Heri? Betul Bu Yeni, kurang bervariatif. Baik melalui modelnya maupun medianya pembelajaran masih ya model-model seperti itu saja Bu Yeni. Oke, baik Pak Heri. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan ada perubahan Bu ya, perubahan di sekolah, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran itu Bu. Oh begitu, oke. Jadi yang Bapak Heri harapkan itu adalah adanya perubahan ya Pak ya? Iya, baik. Perubahan apa yang ingin Bapak inginkan atau ingin dapatkan dari teman-teman Bapak tersebut? Ya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian modelnya, Bu. Ya, Bu ya. Model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang ngetren seperti Quizizz, Iya betul. ya, Quizizz, kemudian PPT, dan yang lebih marak ini adalah tentang pembelajaran menggunakan Canva, Bu ya. Jadi biar anak itu senang dan tidak jenuh di dalam ruangan kelas daripada hanya menggunakan model ceramah saja Bu, ya, tanpa menggunakan media yang lain apapun. Jadi menurut saya biar lebih bervariatif saja Bu, seperti itu. Bagus sekali Pak itu rencana Bapak itu. Iya. Terutama kalau memang misalnya masih belum bisa menguasai yang paling sederhana PowerPoint aja Iya, gitu ya per Pak poin, ya. iya. Yang paling sederhana. Paling sederhana ya Bu ya. Sehingga di dalam pembelajaran itu tidak monoton ya Pak ya. Baik. Tidak membosankan. Oke Bapak, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, Iya. model atau Iya. media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal menurut Bapak kan? Iya, benar. Nah, dari seandainya ini kita masukkan ke dalam level Pak, Baik. menurut Bapak di sekolah Bapak itu sekarang ini berada pada level berapa? Menurut saya ini masih tahap level 5 Bu. Ya karena apa? Karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau saya paksakan tidak bisa. Jadi mungkin bisa jadi saat ini masih level 5 Bu. Oh begitu, oke. Iya. Di level 5 nih jadi ya. Kondisi sekarang ini kira-kira kalau misalnya pada posisi di level 5, ke level berapa yang Bapak inginkan terjadi peningkatan sehingga terjadi atau terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak?
Baik, Bu. Kalau saya amati, kalau saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, mungkin bisa ditingkatkan ke sampai level 7 ya, Bu ya. Ke level 7 karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, Bu. Karena sebagian besar guru-guru kita kan banyak guru yang senior, guru yang pada saat itu belum bisa menguasai teknologi yang lebih canggih. Betul. Jadi bisa jadi level ketujuh yang masuk akal lah, Bu, yang bisa untuk dilakukan perubahan. Baik, dari level 5 ke level 7 berarti ya Pak ya. Iya. Terus apa yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya sih banyak ya, Bu ya. Saya juga masih banyak memikirkan yang itu, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa Tuh. saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring yang lebih pas ya, Bu ya. Kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu seperti itu, Bu, antara saya dan rekan guru yang lainnya secara face to face, secara bergantian seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak. Berarti nanti Bapak akan merencanakan mentoring dan Iya, pendampingan lah Pak iya, ya. pendampingan, Ibu. Oke, baik. Dari strategi yang mungkin pernah Bapak terapkan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian dari Bapak itu, kira-kira Bapak mau menggunakan apa? eh Apabila saya mengalami kesulitan menggunakan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan teman-teman rekan sejawat untuk membuat semacam kegiatan pelatihan. Ya, Bu, pelatihan IHT, kegiatan workshop yang lainnya, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, Ya. khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajar yang menggunakan media-media yang bervariatif. Seperti itu, Ibu. Oh, berarti Pak Heri ini sudah merencanakan mentoring berarti ya Pak ya? Iya, Pendampingan atau pelatihan, workshop, dan IHT. IHT. Dari ketiga itu, untuk saat ini Pak Heri lebih bisa cepat merealisasikan rencana yang mana? Sepertinya yang bisa saya realisasikan saat ini adalah dengan cara mentoring, Ibu. Karena kalau untuk pelatihan dan workshop kan perlu persiapan, perlu waktu yang matang, ya, Bu ya. Ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk contohnya seperti IHT itu kan cukup luar biasa, Ibu ya. Jadi saya lebih masuk akal, make sense kepada mentoring saja, Bu. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman, nyaman bagi saya dan guru-guru lebih dekat ke mentoring, itu, Ibu. Baik, jadi di kegiatan mentoring ini, Iya. Bapak kan pasti membutuhkan support tuh, atau bantuan untuk berkolaborasi. Iya, benar. Nah, dalam hal ini, Bapak memerlukan bantuan dari siapa, Pak? Saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan saya, khususnya para operator. Operator di sini kan menguasai IT serta tata usaha, Bu. Jadi di sini kita akan bekerja sama untuk menggunakan metode yang lebih variatif, ya, Bu ya. Dan juga nanti saya akan minta bantuan kepada kawan-kawan saya yang memiliki keahlian di bidang IT tersebut. Oke, berarti Bapak ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya, Pak ya? Iya. Dengan rekan kerja tentunya. Iya. Nah, terus kapan ini Bapak mau merealisasikan rencana Bapak melakukan mentoring terhadap rekan sejawat ini, Pak? Insya Allah setelah semesteran ya, Bu ya. Ini kan semesteran sudah berjalan. Insya Allah Senin depan kita akan lakukan. Saya akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring itu, Ibu. Baik Pak Heri. Pak Heri, dari Ya. percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Yang saya dapati dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran, ya, Bu ya, gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan di sekolah saya yang memang memiliki keahlian di bidang itu, Ibu. Oke, alhamdulillah Pak Heri sudah ada gambaran berarti ya Pak ya, Iya, Bu. tentang bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Iya. Pak Heri. Saya tunggu kabarnya Pak, kelanjutannya seperti apa nanti ya Pak ya. Iya. Bagaimana Bapak setelah melakukan mentoring itu, apakah sudah bisa merubah
pembelajaran proses menjadi lebih bervariatif lagi, Iya. saya akan mendengarkan cerita dari Pak Heri. Baik, Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mendengarkan curhatan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ini, Ibu. Amin, sama-sama Pak Heri. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan kembali, bisa menghubungi saya kembali Pak Heri. Siap, Bu Yani. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Pak Edi. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bu Yani? Alhamdulillah Bapak, baik. Gimana Iya. kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Oh iya, tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching ya. Ibu tadi sudah melakukan coaching yang dengan Pak Heri. Iya Pak. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan Pak Heri. Baik Ibu, jadi sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Baik Pak. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak Heri, pada saat proses coaching tadi, saya itu sudah melakukan coaching dengan alur tirta dan menanyakan tujuan, Iya. identifikasi, Iya. rencana aksi, dan tanggung jawab kepada Pak Heri. Sehingga alur tersebut bisa saya menggali coach untuk menceritakan permasalahan-permasalahan apa yang dia temukan dan bagaimana Pak Heri dapat menemukan solusinya juga. Oh gitu, Iya. jadi Pak Heri sudah bisa menemukan solusinya dari hasil coaching yang Ibu lakukan ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Baik Bu Yeni, menurut saya sebagai observer ya Bu ya, Iya. dalam proses coaching Bu Yeni dan Pak Heri tadi, saya lihat sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali, saya lihat tadi, dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Heri, sehingga Pak Heri bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, saya lihat seperti itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Iya, Pak. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi Bu? Kompetensi yang saya kembangkan tadi saat saya coaching dengan Pak Heri itu adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirta tersebut, Pak. Proses tirtanya ya. Sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu, Pak. Baik, Ibu, terima kasih ya. Tadi saya lihat juga sudah bagus. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ke depannya ya Bu. Ya Bapak Heri, terima kasih ya Pak atas Ya. waktu dan observernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Heri. Alhamdulillah ya, sehat ya hari ini Pak ya. Heri gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Silakan duduk Pak Edi. Terima kasih Pak Heri. Iya. Langsung aja nih ya Pak Edi ya. Oh iya. Karena berhubungan dengan waktu. Iya Pak. Di sini sebelum kita melaksanakan coaching, Iya, saya Pak. akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Edi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita Iya, hari Pak. ini. Ya Pak Edi ya. Siap. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai Iya Pak. sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nanti di sini? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian nanti Pak Edi sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum terhadap coachee. Baik Pak. Dan juga saya akan melihat bagaimana coachee tersebut merespon atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Edi. Baik Pak. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching
yang diantaranya tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Pak. Begitu ya Pak Edi ya. Baik. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Edi adalah kompetensi apa yang akan Pak Edi kembangkan pada coaching hari ini? Baik, Pak Heri. Pada hari ini saya akan melaksanakan proses coaching. Ya. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama present, Ya. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya pada si coach. Oh, jadi itu ya Pak ya yang sudah disampaikan oleh Pak Edi. Iya, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi mana nih yang akan Pak Edi kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, Pak Heri. Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada si coach. Begitu, Pak Heri. Jadi akan memberikan beberapa pertanyaan berbobot kepada coach tersebut ya. Betul, Pak Heri. Baik. Kemudian yang terakhir nih Pak Edi, indikator-indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Edi dalam proses coaching kali ini? Iya. Jadi saya ingin proses coaching saya ini nanti coach saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut, gitu Pak Eri. Oh, jadi di sini coach akan diusahakan untuk bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang ada gitu ya Pak ya? Iya, begitu Pak Eri. Baik Pak Edi, demikian dulu ya observasi kali ini. Silakan Pak Edi melakukan coaching terhadap coach. Baik, terima kasih Pak Eri atas kesempatannya. Saya akan melaksanakan coaching pada hari ini. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Edi, gimana kabarnya? Baik Bu Yeni, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu Yeni, dengar-dengar kemarin ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan. Begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bapak. Sebenarnya saya itu ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan yang sudah menjadi unek-unek saya begitu. Oh gitu. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita ketemu sehingga Ibu bisa menyampaikan yang ingin disampaikan lah ke saya hari ini ya. Baik. Bu Yeni, sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya, mungkin ya cukup 15-20 menit pertemuan kita hari ini. Kita ngobrol-ngobrol. Sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan Bu? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan rekan-rekan guru Bapak. Saya lihat kan sekarang ini di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan sudah canggih, sudah maju, dan saya lihat ternyata teman-teman guru kita ini saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu masih konvensional gitu loh Pak. Jadi ini saya tuh rasanya kurang greget loh, pengen gimana ya mengadakan perubahan gitu loh dengan teman-teman rekan sejawat itu seperti apa. Oke, baik kalau gitu bisa saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya kurang bervariatif begitu ya Bu ya? Iya Bapak, betul, kurang bervariatif dan mode pembelajarannya masih konvensional. Masih konvensional. Betul. Baik Bu Yeni, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu Yeni? Saya ingin terjadi perubahan terhadap rekan-rekan guru itu supaya lebih bervariatif lagi dalam melakukan proses pembelajaran, baik medianya, kemudian metode saat mereka melakukan pembelajaran di kelas, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang ini lagi tren ya Pak ya. Lagi tren, update ya Bu ya. Betul sekali Pak, misalnya seperti bisa menggunakan Quizizz atau Canva. Jadi sehingga kan membuat pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan dan memotivasi siswa untuk lebih tertarik lagi terhadap pembelajaran tersebut. Proses pembelajarannya. Iya, Oke. Jadi yang Bu Yeni harapkan ini ada perubahan ya Bu ya di pembelajarannya ya. Kalau perubahan apa sih yang ingin Bu Yeni lihat atau ingin dapatkan dari proses itu Bu?
Kalau saya lihat ya Pak ya, teman-teman tuh sekarang ini mungkin karena mereka itu semuanya udah pada guru-guru senior lah Pak ya. Kita memahami lah yang mungkin pada zaman mereka ini belum ada gitu ya. Jadi saya menginginkan itu mereka itu mau mempelajari supaya bisa mengupgrade kemampuan mereka, bagaimana mereka mengolah kelas itu seperti apa. Yang sekarang ini kalau saya lihat teman-teman itu berada pada posisi 5 Pak. Jadi saya itu pengennya mereka itu terjadi peningkatan ya. Saya tidak mau muluk-muluk lah Pak ya, muluk-muluk mau level 10. Saya hanya mau sampai level 7 aja udah alhamdulillah. Karena kan mengingat mereka kan juga senior-senior gitu. Mungkin mereka masih agak gaptek untuk menguasai begitu itu. Ya Bu ya. Iya, baik, saya tangkap dari apa yang disampaikan Bu Yeni, pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi tentunya ya Bu ya, dengan model, dengan media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah kalau kita lihat kondisi ideal itu kan ada di level 10 ya Bu ya. Nah kalau di sekolah Ibu ini sekarang ini kira-kira berada di level berapa nih Bu? Kalau untuk sekolah ya Pak ya, iya. Sekolah teman-teman secara keseluruhan. Iya Bu. Sepertinya di level 6 Bapak. 6 ya? 6, karena apa? Karena masih banyak yang belum menggunakan IT tadi Bapak. Jadi masih konvensional konvensional semua dengan metode ceramah gitu. Jadi saya itu menginginkan perubahan itu mereka bisa menggunakan yang lebih bervariatif, misalnya bisa menggunakan Canva tadi, Quizizz, atau yang paling sederhana PowerPoint. Jadi nggak mesti metodenya itu ceramah. Jadi kan kita bisa buat media yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Lebih menarik. Baik Ibu. Oke. Ibu tadi sampaikan ada di level 6 ya. Jadi kondisi sekarang ini ya Bu ya. Iya. Nah kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Seperti apa Bu? Saya menginginkan terjadi nanti berubah ke level 8. 8 ya. Level 8. Jadi kan memang tidak mau sampai terlalu tinggi level 10 ya Bapak ya. Iya, karena sempurna ya 10. Terlalu ya, sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Jadi kita ini hanya pengen terjadi perubahan dulu, nanti baru menyempurnakan gitu loh Pak. Oke. Bu Yeni, jadi dari tadi level 6, kemudian Ibu ingin tingkatkan menjadi di level 8 ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Bu Yeni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Pak ya, rencana apa yang harus saya lakukan supaya bisa merubah teman-teman tadi, merubah levelnya dari level 6 menjadi ke level 8. Mungkin saya ingin melakukan pendampingan individu dulu terhadap mereka. Pendampingan dulu ya. Pendampingan individu dulu kepada teman-teman tersebut dengan rekan sejawat itu. Atau bisa dengan cara face to face bergantian kan, mentoring Pak. Mentoring ya, jadi ada mentoring, ada pendampingan ya Bu. Iya betul Pak. Rencana saya begitu. Baik Ibu Yeni, oke nanti Ibu akan merencanakan ada mentoring tadi ya yang disampaikan, ada pendampingan. Nah selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Yeni terapkan di sekolah dan teman-teman itu nyaman begitu ya dengan penyampaian dari Bu Yeni, seperti apa itu? Setelah mentoring face to face, mungkin saya akan melakukan rencana saya itu menghadap kepada kepala sekolah Pak. Karena kan kepala sekolah kan sebagai pemangku kebijakan ya kan. Jadi dalam melakukan hal apapun saya harus izin dulu dengan kepala sekolah. Kemudian saya bekerja sama dengan kurikulum. Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Di sini saya memberikan masukan supaya wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini membuat suatu pelatihan Pak, pelatihan atau workshop terkait dengan tadi ya, dengan peningkatan kompetensi tadi. Betul, saya pengennya itu wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini membuat pelatihan atau in-house training, diberikan materi-materi tentang bagaimana cara
untuk membuat pembelajaran itu yang kreatif dan menyenangkan. Oke. Nah, nanti di sini saya bisa menjadi tutornya gitu, Tutornya, ya, Bu, sebagai ya. tutor rekan Teman sejawat. sebaya ya. Iya. Baik, bagus sekali itu Bu ya. Jadi berarti Bu Yani nanti sudah merencanakan ada mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu ya, Iya. buat teman-teman sejawat. Nah, dari yang Ibu sebutkan tadi, untuk saat ini Bu Yani lebih bisa cepat merealisasikan itu yang mana Bu? Dari yang Ibu sebutkan tadi. Dari semua yang sudah saya paparkan tadi itu sepertinya yang lebih cepat untuk direalisasikan itu adalah mentoring, Pak. Mentoring ya. Face to face langsung ke teman sejawat. Teman sejawat, oke. Karena kalau mau in-house training atau workshop itu kan lama, Pak, waktunya. Lama ya, karena butuh waktu juga ya Bu ya, tempat dan sebagainya. Biasanya itu dilakukannya itu pada saat awal semester Awal biasanya. semester. Iya, jadi terlalu lama kalau menunggu. Oke, jadi langkah awal yang ingin Ibu lakukan adalah mentoring ya Bu. Jadi Iya. kegiatan mentoring ini Bu Yeni membutuhkan support atau membutuhkan bantuan itu dari siapa saja Bu yang bisa mensupport Ibu? Yang saya perlu bantuannya itu yang pertama itu ya kepala sekolah. Kepala sekolah. Karena pemangku Oke. kebijakan. Kemudian wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Wakil Karena kan sarana, ya. saya perlu fasilitas sekolah kan Pak Oke, ya. iya, Dalam memakai ruangan, Iya. fasilitas-fasilitas yang lain begitu. Kemudian juga saya memerlukan bantuan dari rekan-rekan yang ahli IT Pak. Oke. Terutama guru atau rekan sejawat saya yang mengajarkan informatika. Yang bisa ahli IT lah ya. Iya, Oke. begitu. Baik Bu Yeni, berarti nanti Bu Yeni ingin melakukan mentoring dengan cara ya tentu berkolaborasi tadi ya Ibu sebutkan tadi dengan rekan kerja, dengan teman sejawat yang bisa ahli IT. Jadi kapan nih Bu bisa direalisasikan mentoringnya? Rencana saya itu Ya. insya Allah minggu depan Pak. Oh minggu depan ya Iya. udah bisa langsung dilaksanakan ya? Betul, karena lebih cepat lebih baik, gitu Iya, kan. iya, Kemudian betul, Bu. nanti saya akan berkoordinasi dulu Iya. dan berkolaborasi dengan teman-teman yang saya sebutkan tadi itu, Iya, Bu. wakil kepala sekolah, teman-teman ahli IT, wakil Iya. kepala sekolah bidang kurikulum, Iya. supaya kegiatan ini bisa terlaksana. Baik, bagus sekali Bu rencana Ibu. Baik Bu Yeni, dari percakapan kita hari ini apa sih yang sudah Ibu dapatkan nih? Kita sudah ngobrol nih tadi dari awal sampai sekarang. Yang saya dapatkan dari hasil kita Iya, ngobrol ini kita Pak, ngobrol ini. pertama saya itu merasa lega. Lega ya Bu ya? Saya lega karena Plong gitu ya? plong, karena saya itu berbagi keresahan saya keresahan dengan Ibu. Pak Edi gitu, Iya. bahwa ternyata ada loh solusinya, dan gitu ya. Solusinya itu adalah dengan cara melakukan mentoring tadi yang paling cepat itu. Iya Ibu. Iya, jadi bekerjasama dengan rekan sejawat dan tim ahli IT. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif nantinya ya. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabar lain dari Ibu ya. Setelah melakukan mentoring, saya sudah nggak sabar lagi nih ingin mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Yeni. Mungkin percakapan kita cukup ya Bu ya. Iya. Sampai di sini ya Bu, semoga rencana ini mentoring berkolaborasi dengan rekan guru bisa berjalan dengan baik gitu. Amin. Ya, sama-sama Bu, terima kasih banyak atas pertemuan kita hari ini. Saya Semoga juga. bisa terlaksana dengan baik. Saya juga terima kasih Oke. banyak Pak Edi atas waktu yang sudah diberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Edi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Yeni tadi. Iya Pak Eri. Jadi sebelum penutupan ini ya Pak Edi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Edi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dengan Bu Yeni.
Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta. Ya. Kemudian saya juga menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri, begitu. Gitu. Baik, Ya. Pak Edi. Jadi tadi pelaksanaan coaching berjalan dengan baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Sesuai dengan alur tirta. Iya. Dan juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yeni. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Iya. Sehingga Bu Yeni bisa menemukan solusi. Bisa Betul. menemukan solusi sendiri ya Pak dari permasalahannya. Iya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching tadi itu ya Pak ya? Iya. Dan satu lagi Pak, pertanyaan yang terakhir. Iya, Pak. Sebelum kita tutup ya Pak ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi, Pak Edi? Iya. Jadi dari hasil coaching saya tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, Ya. sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu. Pak Edi. Baik, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Iya Pak Heri. Baik, demikian observasi hari ini. Semoga hasil coaching ini bermanfaat bagi kita semuanya. Iya Pak Heri. Dan saya kira sudah cukup. Terima kasih Pak Heri. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Heri. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual yang kami laksanakan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.